acara Simen Sindeng Mendel. Orang mimpi itu harus. Orang itu sebelum sukses itu bermimpi dulu. Diawali dari mimpi. Mimpi itu harapan saya untuk ke depan itu seperti apa. Ini katanya acara ini hari ini temanya mengenai musik ya, Mbok ya? Musik, iya. Itu adalah suatu seni yang bisa membuat kita awet muda. Dan musik itu adalah sebuah bahasa universal, Mbok. Woi, bahasa kalelelebu. Kalelelebu. Ya nganggo ngono kuwi. Nah iyalah. Apapun kalau kita memberikan itu hiperbola, itu akan disampaikannya itu lebih mengena. Kuwi nek vokal kuwi rapen Mbok muni ngono. Kalelelebu. Loh, ini harus iki kudune iki apa ke jenenge kata-katanya kudu cetha ngono kae. Intonasi Bukan. apa ya? Artikulasinya harus cetha. A I U E O L L. Nah, seperti itu. Tapi saya belum bisa sih, cuma pengen tahu ya. aja seperti apa kalau sekolah musik itu seperti apa. Jadi kita akan tampilkan bintang tamu nonde langsung aja kita tampilkan sopo ki mau. balik. Nah, berikut wonten Bapak Hani Setiawan. Wah, ini Selamat siang Om ya. Oh ya wes. Bapak jangan duduk dulu Pak. Iya. belum dibersihkan Pak, lupa. Sini dulu Pak. Karena masih ada teman katanya mau kesini lagi ya Pak. Iya. Sebentar saya panggilkan dulu ya Pak. Sopo mau jenenge? Ya wes. Menika lajeng. Baiklah. Iku ora iso teko malah wedi lho ngopi. Lajeng menika wonten bintang tamu. Kita langsung tampilnya. Inilah Bapak Bapak Satrio. Bapak Satrio masuk malah Pak. Oh Satrio. Wih, ampun. Mirip Pak Jokowi. Ini Jokowi KW 2. Oh iya, cocok sekali. Iya. Sebagai gubernur dan wakil gubernur Sekolah Musik Indonesia ya. Oh iya. Oke, baiklah. Monggo winara rumien. Bapak sebelah tengah aja, Pak. Biar nanti saya impit dengan Mas sapa mau jenenge? Mas Satrio Wibowo. Ini bukan acara pencalekan loh ya. Ini acaranya penculekan. Apa? Orang. Nggak ngembari mesti. Baik, kita perkenalkan bintang tamu pada siang hari ini. Wonten depan saya, mereka Bapak Hani Setiawan selaku direktur ya Pak ya. Direktur dari Sekolah Musik Indonesia atau disingkat SMI. Sugeng siang Bapak. Sugeng siang. Inji, apa kabarnya Pak? Baik, very good. Very good. Yes, Yes, Of course, good, very good. Very good. This is good well. Good well. Good well. Enak. Kok kecut ya, Mbak? Baik, Bapak kita mau tanya-tanya tentang masalah sekolah musik itu sendiri. Monggo. Karena banyak sekali yang sekarang itu ibu-ibu itu mempunyai anak itu pengennya bisa menyanyi, bisa bermain musik. Udah dari lahir udah katanya kalau sudah didengerin musiknya itu anaknya akan cerdas seperti itu. Betul. Iya. Nah, dari sekolah musik itu sendiri Bapak, sejak kapan berdirinya itu Pak? Sekolah Musik Indonesia itu saya dari Solo, saya lahir di Solo ya. Wah, asli Solo. Asli Solo. Kelihatan banget Pak, Solo banget. Mimpinya itu udah lama sih, mimpinya udah lama. Tapi kita soft opening 2010, kemudian grand openingnya 2011. Ya, saya sempat sekolah waktu itu di Berkeley ya, 1 tahun gitu kan. Mana Pak? Di mana? Di Berkeley College of Music gitu kan. Mana itu Pak? Di Boston gitu kan. Boston, makanya kok asing gitu loh. Daerahku daerah Gawok situ, bukan pinggiran Bangawan Solo. Lah iya, aku nek kopian yo wis Boston ngono sese Boston. Bosen. Oh, Boston. Itu negara mana tuh, Pak? Ya di Amerika, Mbak. Oh, Amerika. Panggil Mbak ya. Tak celok Mas nesu.
Pak, kalau manggil Mbok Rondo, panggil aja Pak D gitu. Rondo, Pak. Dipastikan dulu manggilnya apa? Bapak bisa panggil apa aja. Senajan aku Ki Ayu naming ana saperangan sing menonjol. Dados syukur nggih menemon apa wae sakit. Oke. Terus ceritakan lagi, Pak. Setelah sekolah di situ. Nah, intinya mimpinya udah lama. Kemudian Pak Bowo ini kan bersama-sama dia sekolah di Satya Wacana, beasiswa dan sebagainya. Oh, ya? Kemudian mulai dari ide kita sama-sama berpikir, kita yakin orang Indonesia itu tidak kalah sama luar negeri. Oh iya, ini Mas Bowo ya? Iya, Mas Bowo. Sekolahnya di mana? Sama saya itu, manusia itu. Satya Wacana. Dulu SMKI kan? Dulu SMKI. Kamu SMKI ya? Ya, mendapatkan apa beasiswa? Dari SMKI kemudian dia di Satya Wacana. Jadi saya ide di awal gitu kan. Nanti Bowo biar kesaksian dia anak supir becak gitu kan. Oh iya. Tetapi bagaimana orang sumbut karo rupamu lho. Kok wajahmu kok ngono kok jebul ya pinter. Aku latihan banget lho. kumlot. Padha koncone SMKI aku ya SMKI ya. Lho, Muridnya Mursid. Terus Jadi ada ide, ada konsep, ada misi. Jadi tidak sekedar sekolah gitu. Oh iya. Para golek duit, tidak sekedar cari uang, tidak sekedar gurmeh melu-melu yang lain, tapi ada misinya. Ada tujuan. Melahirkan generasi baru Indonesia. That's the vision gitu kan. Oh yes, yes. Yeah. Mission impossible, sir. Yes. Iki kelemahannya wong. Wis pokoknya kendel. Lah omongnya jadi gubernur Jokowi Ahok. Iya. Sekali. Pokoknya nek masalah bahasa Inggris kendelin no smoking karo welcome. Oke, lanjut, Pak. Nah, setelah itu kan kita lakukan riset yang cukup lama. Nah, akhirnya kita mengerti bahwa yang diperlukan bangsa ini, kota ini adalah suatu sekolah musik yang baru, yang kita sebut modern music methodology ya, satu metodologi sekolah musik yang modern, yang tidak seperti yang tradisional. Dari konsepnya beda, objek learningnya beda, dari skill yang dipelajari beda, dari metodologi ngajarnya beda, prosedurnya beda, kurikulum hidupnya beda, bahkan aplikasinya juga beda. The whole thing berbeda gitu. Oh, the thing is different, yes. Of course. Harus berbeda. Your dream will come true, sir. Ya. Wong Jokowi aja bisa jadi gubernur, kenapa Bowo nggak bisa? Kamu itu satria opininya. Halo, piye? Anak tukang becak kok iso diopeni karo Ahok. Atyong saya. Jadi gini, Mbok, ceritanya ini tadi mau bikin sesuatu yang beda, Pak. Betul, sebetulnya gini, nama SMI itu awalnya itu adalah Satria Musik Indonesia. Oh, itu kan sebenarnya. Jadi gini, nama-nama, maaf ya, kalau kompetitor itu kan nama-nama negara lain. Yes. Ya saya tidak bisa sebutkan, nggak enak gitu kan. Kemudian saya berpikir, dan tentunya dapat wangsit dan berdoa. Kenapa seorang Bowo nggak bisa? Bisa kan? Satrio kan bisa. Lalu kita sebutkan Satrio Musik Indonesia. Why not gitu kan? Tapi kemudian kita pakai SMI-nya bagus gitu kan. Akhirnya lahirlah Sekolah Musik Indonesia. Dan sekarang sudah sampai ke 8 kota, 8 titik dan mau ke 9 dan terus bergerak. Dan itu semakin menginspirasi bahwa dari yang kecil bisa jadi besar, dari yang lemah bisa jadi kuat. Betul. Asalkan itu dari yang lemah jadi kuat. Amin. Dan itu ngatasnya lagi lemes ya? Ora. Kesenangan buat tutupnya. Jadi itu yang sangat membedakan SMI. Karena kalau ditanya 90%, tapi ditanya kan, Bu, anaknya mau sekolah musik, mau jadi pemain musik. Oh, enggak mau, jangan sampai malah gitu. Malah rata-rata seperti itu kan. Apa mau nanti mau hidup di entertainment situ? Oh, enggak, jangan. Malah seperti itu realitasnya. Tetapi mereka kepengen sekolah musik supaya kreatif, supaya anaknya berani, cerdas. Jadi general musiknya yang mereka harapkan dapat gitu. Tapi realitasnya sekolah musik tradisional tidak memiliki kurikulum yang pas untuk anak-anak yang dibutuhkan orang tua. Oh begitu, iya. Jadi, Bapak, saya ingin tanya ya, kenapa kok Bapak pilih sama Satrio? Apa karena namanya? Apa karena memang dilihat dari
hokinya. Wajahmu hoki banget. SMI mbok tadi. Mungkin nek kowe melu mbiyen Santo Musik Indonesia. Terus terang kalau Bowo ini sama saya sudah sejak sekolah minggu. Jadi kita memang satu gereja gitu kan. Kita sekolah minggu sejak awal, jadi tahu persis Bowo ini siapa gitu kan. Gitu. Sangat tekun orangnya. Ini tidak begitu pinter. Tetapi sangat tekun gitu loh. Oh iya. Jadi nanti tekun itu ya, Pak ya. Betul. Beneran toh yo. Jadi persistence, ketekunan itu bisa membawa sampai ke puncak keberhasilan gitu. Sekarang dia sudah jadi manajer untuk bagian SMI training. Sangat luar biasa, perlu ditiru, perlu dicontoh. Ini adalah anak yang tidak seperti yang lainnya, cerdas, cermat. Ya, dan masih available. Jawabannya panjang. Masih available, siapa mau bisa daftar. Free registration kalau dia. Sekarang mau tanya sekarang sama Mas Bowo. Bawaannya apa? Nang. Bawaannya apa? Aku ngomong. Aku ora iso ngomong oleh. Bowo ki apa? Bowo itu permulaan. Awal, preambul. Bowo itu artinya orang yang halus, tulus. Tulus lho, Mbak. Wibawa. Tapi ngarepe satrio. Satrio itu artinya itu kenceng, kuat, berani. Iya. Wani nonde, dia ini ngarep terus loh. Komen, sorry loh nde, akhir lari, mungkin nomor 1 kok. Orang loh, lagi guyon wae ya. Karena itu memang ini acaranya memang kita intermezzo tapi ada makna yang mantap diambil. Siap. Nomor 1 nomor satu tuh kayak Mbak. Ora rasa. Rapenak no, malah kesaing kowe lucu kene kok. Lanjut. Iya. Monggo Mas. Lahir di kota di Solo. Oh Bengawan. Daerah Jayengan itu. Oh Jayengan. Oh Jayengan iki Kartopuran. Oh, nggon kuwi lho wong sing bosone godhog banyu ning mburi. Kuwi Jayeng. Beda karo Jayeng. Jayeng iwak. Terus lahir di Solo, terus sekarang tinggalnya agak pinggiran. Kalau dari Sukarjo nyebrang kali, sungai sampai Solo ya. Jadi Waringin Rejo rumah saya. Oh, daerah banjir itu ya. Oh, enggak banjir. Oh, kan Mas banjir. Pejongan sih, Pak. Nah, kamu kenapa kamu sampai menjadi orang yang ingin sekali memberikan ilmunya kepada anak-anak yang pengen bermusik juga? Karena niatmu. Wih, niatnya gini. Niatnya itu karena Santo ini paling tahu teman saya yang main keyboard ini. Lu mau cari ini Pak Iki. Pertumbuhannya. Dia kakak kelas saya adik kelasnya. Kita sampai di SMKI sampai main band bareng dan ya sama dia kita menjuarai berbagai lomba-lomba. Ya, ini Mas Santo ini, saya tadi kaget siapa yang main musik. Oh Santo, teman saya dekat itu Bolo Dewi ya. Nah, karena saya latar belakang keluarga yang tidak punya, apalagi tukang becak, bapak saya masih tukang becak sekarang. Lebih dramatis biar kelihatan bahagia. Dia musiknya lebih dramatis. Ngejes tuh, Ceritanya lebih dramatis. Aku benar ya, jadi karena saya untuk sekolah aja tidak mampu, terus kalau mau kuliah apalagi kuliah itu saya rasa tukang becak juga tidak bisa biayai gitu. Tapi karena ya bersyukur ada berkat, ini kayak karunia ya, anugerah gitu. Mujizat. Ya karena garisnya kamu. Ya, ya terima kasih. Jadi aku nangis. Jadi setelah saya Uripe iki luwih tragis kowe lho iki. Nek koyo ngono kuwi. Terus ya jadi kenapa kok saya mau pengen bergerak ke edukasi supaya apa? Orang yang biasa ini akan jadi luar biasa. Bahkan banyak adik-adik bahkan keluarga yang sama seperti saya atau lebih di bawah saya supaya mereka punya mimpi yang tinggi. Nggak cuma melihat duweku iki gitu. Tapi nggak mau belajar, nggak mau berjuang. Padahal kesempatan itu sebenarnya sama dengan orang yang
yang punya uang belum tentu dia juga bisa. Tapi orang yang tidak punya ini sebenarnya bisa yang penting punya mencapai mimpi. kemauan. Ya. Yang penting punya Tuhan. Nah, Itu yang paling penting. semuanya. Iya, yang paling penting itu. Yang jelas saya itu bukan hanya terharu, tapi saya bangga sekali sebagai orang yang bisa dikatakan biasanya neneng desa wong lan duwe kuwi kan biasanya DC. Dan sorry ya, ini belum berhenti loh. Saya ngomong sama Bowo seperti ini. Ya, wah, kamu nggak boleh berhenti cuma S1. Satu kali kamu harus selesai S3. Gimana caranya? Tuhan itu Tuhan yang adil, yang bedit karo sing ra didit. Gitu? Lahir ceprot padha ora kanggo klambine gitu kan. Nah memang Tuhan suruh kamu selesai S3, maka Tuhan pasti akan buka jalan untuk S3. Dan jangan hanya di Indonesia, kamu harus siapkan diri untuk sampai ke luar negeri. Dan ini mumpung yang nonton ini kan ya, kalau ada yang nonton gitu kan. Ya. Waduh, ada. Yang paling seluruh Jawa. Di New York gitu ya. Mungkin belum tentu kalah. Tetapi karena mungkin kesempatan dan mimpi itu nggak dikasih. Ya, oke, we start small. Kita mulai small kecil di Solo gitu kan. Tapi kan sedoyo saking Solo. Kita harus percaya itu kan. Bisa berkembang. Asalkan berjalan dan punya misi yang jelas. Gitu. Itu yang kita harapkan. Dan saya jumpai bukan hanya satu Bowo. Ada adiknya sekarang juga sudah mau lulus komputer gitu kan. Kita ngejak sekolahan yang lain, sekolah programming dan sebagainya gitu kan. Dan programming yang lain. Dan saya yakin anak-anak muda seperti ini itu harapan kita sama-sama. Sebab itu visi kita adalah raising a new generation of Indonesia. Dan punya mimpi yang cukup gila. Mimpi yang cukup gila, ya. Mimpinya apa? Bikin 1000 perusahaan. Terus karyawannya berapa itu? Ya, namanya mimpi gratis ya Mas. Oh iya benar. Ngomongkan mimpi sebuah harapan diawali dari mimpi. Exactly, ya. Seperti itu. Oke. Iya, Mas Bowo sendiri rasanya bagaimana setelah mendapatkan tempat yang benar-benar kamu nyaman? Bagi saya itu kasih karunia. Jadi dari 1000 atau bahkan dari beberapa anak itu saya yang dapat kesempatan ini gitu. Nah, dan bersyukurlah bersyukur kamu ya. Tidak hanya sekarang tapi saya masih mau mengerjakan sampai selesai gitu. Hebat loh. Saya pengen bagaimana kamu caranya bermusik ya? Karena kan tidak hanya untuk nanti aja. Ya wes, jangan kemana-mana ya. Nanti kita akan tanya-tanya lagi. Pak Ho. Adiang. Jadi ini nanti di SM ini akan menciptakan Mas Bowo yang banyak sekali Pak ya. Betul sekali. Iya. Ya wes, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Sinden. Sinden, mantap.